Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa bisya'afati rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsud wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Wa hadratul mukarramin, para iwan, para ahwat, wa bil usus sayyidina wa mursidina Sayyid Muhammad Abdul Ghawsiful Maslul. Semoga beliau dipanjangkan usia dinjaknya, ditambah-tambah karomah barokahnya untuk keperluan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Mohon maaf, seiring dengan perjalanan waktu saya baru bisa bersama-sama di Zoom ini. Mobil khusus sama Alhamdulillah saya dan kepada para ikhwan akhwat semuanya, semoga semuanya diberikan kesehatan. amin. Sehat lahirnya dan sehat batinnya. Amin. Untuk mempersingkat waktu karena 20 menit, jadi kalau sudah berbicara suka tidak terasa, Bu Cahaya. Iya. Jadi ada suatu pertanyaan dari saudara-saudara kita, masih ada orang yang memandang sebelah mata terhadap thariqah, ada yang menghukumi bahwa thariqah itu sesat, ada yang menghukumi bahwa thariqah itu bid'ah, dan lain sebagainya. Dan pertanyaan seperti itu tentunya kita sebagai pengamal thariqah harus mampu menjawab atas hukuman-hukuman itu, agar mereka mengerti terhadap thariqah itu. Sesungguhnya apa sih faktor penyebab bahwa umat Islam memandang sebelah mata terhadap tasawuf dan terhadap thariqah? Sebenarnya penyebabnya umat Islam belajar rukun agama tidak lengkap. Bahkan istilah rukun agama juga tidak kenal di mereka itu. Kita kenal terhadap rukun agama setelah kita masuk thariqah. Yang mereka kenal itu hanya rukun Islam, rukun iman. Dari manakah istilah dan lahirnya rukun agama itu lahir? Dan ada. Ternyata istilah lahirnya rukun agama itu hasil dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Apa isi dialognya? Pertama, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi Muhammad, dan jawaban itu dibetulkan oleh malaikat Jibril, sodaka ya Muhammad. Yang kita kenal adalah rukun Islam itu. Kemudian ditanya lagi, apa itu iman? Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad, dan jawaban itu dibetulkan oleh malaikat Jibril, sodaka ya Muhammad. Kemudian bertanya lagi tentang ihsan. Kemudian jawaban itu dijawab, pertanyaan itu dijawab oleh Nabi Muhammad. Kemudian jawaban itu dibetulkan oleh malaikat Jibril, sodaka ya Muhammad. Jadi istilah rukun agama itu adalah hasil dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad, yaitu jumlahnya adalah Islam, iman, dan ihsan. Jadi karena ini rukun agama adalah satu kesatuan, Islam, iman, dan ihsan. Itu satu kesatuan. Kita membahas masalah Islam harus dengan imannya, membahas masalah iman dan harus dengan ihsannya. Sementara kita kenal dari SD sampai perguruan tinggi, yang kita kenal adalah hanya rukun Islam dan rukun iman. Sama sekali kita tidak kenal adalah rukun agama atau rukun ihsan. Untuk bagi orang thariqah adalah harus tiga-tiganya, Islam, iman, dan ihsan ini. Sudah kita tahu tentang rukun Islam, yaitu jumlahnya ada 5. Tapi di dalam thariqah itu sangat diperinci dan sangat jelas sekali. Apa itu Islam? Islam itu pekerjaan lahir. Yang 5 itu pekerjaan lahir. Syahadat itu adalah harus diucapkan, itu pekerjaan lahir. Dan sholat itu adalah pekerjaan lahir. Puasa pekerjaan lahir. Haji pekerjaan lahir.
Jadi Islam itu adalah pekerjaan lahir. Karena ini adalah pekerjaan lahir, ibadah lahir, maka harus diatur dengan ilmu. Yang bisa mengatur ilmu pekerjaan lahir atau ibadah lahir itu adalah ilmu fikih. Atau ilmu syariat. Ilmu syariat itu adalah ilmu untuk mengatur tata cara ibadah lahir. Kenapa ibadah lahir ini harus diatur? Supaya sah. Tapi ingat, yang namanya sah belum tentu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikih adalah paham, dari paham suka melahirkan aturan, maka aturan ibadah suka beda-beda karena hasil pemahaman. Maka tidak aneh ada atahiyatnya begini, kelihatan nggak? Begini, ada yang begini, ada yang takbirnya di atas dada begini dan sebagainya. Karena memang itu hasil pemahaman. Ya. Perbedaan itu tidak bisa dihindari. Karena itu adalah didukung oleh faktor disiplin ilmu masing-masing. Dulu kita punya mazhab. Sekarang kita punya mazhab. Yang kita kenal adalah mazhab yang 4 itu. Tapi sekalipun mempunyai perbedaan, mereka adalah tidak saling menghujat, tidak saling menyerang. Kenapa? Ternyata yang 4 mazhab itu semuanya adalah pengamal thariqah. Di antaranya adalah Imam Hanafi itu berthariqah Naqsabandiyah, Imam Maliki berthariqah Naqsabandiyah, begitu juga Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Berthariqah semuanya. Karena mereka berthariqah adalah tidak saling menjatuhkan dan tidak saling menghukumi. Itu. Jadi Islam adalah pekerjaan lahir itu adalah atau ibadah lahir itu adalah harus diatur dengan ilmu fikih. Yang kedua adalah iman. Iman itu pekerjaan batin. Pekerjaan batin, kalau kita sudah tahu pekerjaan batin adalah zikir khafi di sini. Pekerjaan batinnya ada di sini. Namun umumnya adalah iman itu hanya sebatas diartikan bahwa iman itu adalah percaya kepada Allah. Kita harus yakin kepada Allah. Hanya teori dan penjelasan. Untuk menjelaskan tentang iman kepada Allah, percaya kepada Allah, menggunakanlah ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah untuk menjelaskan tentang keberadaan Allah, tentang keesaan Allah, tentang sifat-sifat Allah. Umumnya kita membahas masalah teori. Tetapi sama sekali dari dulu kita tidak membahas masalah bagaimana pekerjaan hati. Kenapa sholat kita gentayangan? Begitu takbir Allahu Akbar, dari mulai takbir sampai salam, lupa kepada Allah, yang ada adalah permasalahan-permasalahan yang tidak diundang, karena hati kita tidak punya pekerjaan. Tapi kalau orang berthariqah yang sudah ditalkin, adalah hatinya bekerja. Bagaimana pekerjaan hati? Adalah zikir yang ada di sini. Maka sebelum kita sholat, hati sudah bekerja. Sedang sholat, hati bekerja. Dan setelah sholat, hati bekerja. Itu. Kalau hati kita bekerja, maka tidak ada waktu untuk melihat atau untuk berhayal dan melihat kemana-mana. Semua permasalahan yang tidak diundang tidak akan datang karena hati kita punya pekerjaan. Tidak ada gentayangan untuk waktu sholat sepanjang hati itu punya pekerjaan. Ini diperselisihkan, diperdebatkan tentang kepercayaan kepada Allah sesuai dengan dasar hukumnya, Al-Qur'annya begini, hadisnya begini. Sehingga timbullah aliran dulu itu. Aliran Qadariyah, aliran Jabariyah, aliran Ahlussunnah wal Jamaah, Khawarij, Mu'tazilah, dan sebagainya. Dan semuanya itu mengklaim. Bagaimana? Pandangan sayalah, ajaran sayalah, keyakinan sayalah yang paling benar, yang tidak sesuai dengan aliran saya, maka itu halal darahnya, saling membunuh. Itulah mengenai manas teologi. Dari dulu sampai sekarang terjadi seperti itu. Kalau kita membahas masalah iman hanya sebatas tatanan teori. Tapi orang thariqah, iman bukan hanya sebatas teori. Teori itu perlu dan karena memang harus ada suatu penjelasan. Tetapi isi daripada iman itu adalah pekerjaan batin, adalah zikir khafi yang ada di sini. Selanjutnya mengenai antakbudallah, tentang ihsan.
Ihsan itu pekerjaan rasa. Merasa dilihat oleh Allah. Bagaimanakah caranya merasa dilihat oleh Allah? Tentunya hati kita harus bersih. Tidak mungkin hati kita bisa merasa dilihat oleh Allah kalau hati kita kotor. Maka kita ditugaskan untuk membersihkan hati. Dengan ilmu apa untuk membersihkan hati? Ternyata dengan ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk membersihkan hati. Untuk membersihkan hati bukan dengan ilmu fikih. Untuk membersihkan hati bukan dengan ilmu tauhid. Untuk membersihkan hati bukan dengan ilmu tafsir. Untuk membersihkan hati bukan dengan ilmu hadis. Hanya ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf itu ilmu untuk membersihkan hati. Namun di dalam tasawuf itu ada cara untuk membersihkan hati. Apa itu? Yaitu thoriqah. Thoriqah itu adalah cara untuk membersihkan hati. Siapakah yang tahu cara untuk membersihkan hati? Di dalam thoriqah tentu adalah ada mursyid. Yang tahu cara untuk membersihkan hati hanya mursyid. Mursyid itu apa? Mursyid itu ulama yang punya silsilah. Dari Abah Aos ke Abah Anom, dari Abah Anom, Abah Sepuh, dari Abah Sepuh, saya tolak terus sampai kepada Nabi Muhammad. Itu namanya ulama yang punya silsilah. Ulama yang punya silsilah inilah disebut pewaris Nabi. Ulama yang punya silsilah ini di dalam thariqah disebut mursyid. Di dalam Al-Quran disebut waliyam mursyid. Inilah ditugaskan oleh Allah setelah Nabi Muhammad. Ditugaskan untuk memberikan ilmu, untuk memberikan cara bagaimana untuk membersihkan hati. Yang tahu cara untuk membersihkan hati adalah hanya ulama yang punya silsilah. Karena ada ulama yang tidak punya silsilah. Ulama yang tidak punya silsilah, betul, dia adalah bisa baca Al-Quran, bahkan ketahuan. Hafal hadisnya, kitab kuningnya adalah bisa. Tetapi ibadahnya sesuai dengan pemahamannya. Mereka tidak mengikuti kepada ulama yang punya silsilah. Tetapi banyak ulama yang tidak punya silsilah ikut kepada ulama yang punya silsilah. Seperti siapa? Seperti Imam Hanafi. Seperti siapa? Seperti Imam Maliki, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Hambali. Itu ulama atau fuqaha yang ikut kepada ulama yang punya silsilah. Nah, sekarang banyak ulama yang tidak mau ikut kepada ulama yang punya silsilah. Bahkan membid'ahkan dan mengkafirkan terhadap ulama yang punya silsilah. Oke, biarkan mereka seperti itu, itulah perjalanan mereka. Ini mursyid ini adalah tugasnya untuk memberikan cara bagaimana membersihkan hati. Ternyata untuk membersihkan hati oleh Syekh Mursyid itu adalah harus ditalkin terlebih dahulu. Talqin itu beda ulama yang punya silsilah dengan ulama yang tidak punya silsilah. Talqin yang dibahas oleh ulama yang tidak punya silsilah adalah talqin di atas kuburan. Atau talqin adalah sedang sekarat. Tetapi talqin menurut ulama yang punya silsilah yaitu menuntun orang yang masih hidup tapi hatinya lupa kepada Allah. Kenapa orang yang hidup itu dituntun? Karena orang yang masih hidup adalah bisa diajak komunikasi. Bagaimana zikir zaharnya? La ilaha illallah. Bagaimana zikir rofinya? Satu. Yang kedua, menuntun orang yang masih hidup, tapi hatinya lupa kepada Allah. Karena lupa kepada Allah, dituntunlah menjadi ingat kepada Allah. Dulu kita tidak tahu zikir rofi. Dulu kita tidak ingat sama Allah. Sekarang orang yang sudah ditanamkan zikir rofi di dalam hatinya, dia ingat kepada Allah. Tugas kita adalah manakala kita lupa, buru-buru ingat. Manakala kita lupa, buru-buru ingat.
Nah sekarang, kenapa ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu bid'ah, sesat? Saya bertanya kepada teman-teman yang lain dulu itu, apakah ilmu fikih sudah ada pada zaman Nabi? Belum ada. Apakah ilmu tauhid sudah ada pada zaman Nabi? Belum ada. Apakah ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu yang lain sudah ada pada zaman Nabi? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti ilmu fikih juga bid'ah. Kalau tidak ada, berarti ilmu tafsir juga bid'ah. Kalau tidak ada, berarti ilmu hadis juga bid'ah. Karena ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu tasawuf adalah adanya pada abad terakhir, pada abad kedua terakhir. Jadi kalau kita membid'ahkan, biarkan orang lain. Tapi itulah perlu kita jelaskan kepada mereka. Jadi apa faktor penyebab orang mengatakan bahwa tasawuf itu bid'ah? Faktor penyebabnya adalah belajar rukun agamanya tidak lengkap. Kalau umat Islam belajar rukun agama lengkap, sudah pasti. Justru ilmu tasawuf itu dibutuhkan. Karena intisari daripada syariat itu adalah tasawuf. Tidak ada yang membahas masalah ini. Kenapa saya berbicara seperti ini dan mengeluarkan seperti ini? Karena dulunya saya adalah terus terang orang NU. Setelah saya ke Bandung adalah pindah organisasi, saya menjadi orang Persis. Yang saya cari tidak ketemu, saya pindah ke organisasi Muhammadiyah. Yang saya cari tidak ada, tapi ada yang berikan petunjuk. Alhamdulillah, sampai sekarang beliau masih hidup. Saya datang ke Suralaya tahun 2002. Ternyata Suralaya itu adalah belajar rukun agamanya lengkap. Saya senang dulu itu membid'ahkan kepada orang Toriko dan kepada orang tasawuf. Tapi ternyata saya mentertawakan diri saya sendiri setelah saya belajar rukun agama lengkap. Ternyata manusia tidak akan sempurna dan ibadah tidak akan sempurna manakala belajar rukun agama lengkap. Dan belajar rukun agama yang lengkap itu ternyata harus punya guru. Wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini adalah buta, yang dimaksud buta itu apanya? Buta tidak mengenal mursyid. Buta tidak punya mursyid. Fa huwa fil akhirati a'ma. Di akhirat mereka akan buta. Maksud di akhirat buta itu apa? Hatinya tidak mengenal Allah. Kalau hatinya tidak mengenal Allah, orang yang mengenal harta ini, wa adallu sabila, mereka tidak akan bisa kembali kepada Allah. Kenapa? Karena adanya suatu kesesatan. Jadi ibadah itu ternyata harus ada bimbingan. Jangan kita. Nabi saja dibimbing oleh malaikat Jibril. Sesungguhnya Nabi itu adalah sudah sempurna, tidak perlu bimbingan lagi. Bahkan sebelum lahir Nabi Muhammad sudah disebut Nabi. Tapi kenapa Nabi dibimbing oleh malaikat Jibril? Karena memang Nabi adalah memberi secara syariat, memberikan contoh kepada umatnya supaya hidup itu dibimbing. Baik dalam penanaman bibit iman maupun dalam pelaksanaan ibadah syariat. Dibimbing oleh malaikat Jibril. Begitu juga kita sebagai umat Muhammad harus selalu mendapat bimbingan dari Syekh Mursyid yang sudah menjadi pewaris Nabi, yaitu Syekh Abdul Ghaus. Semoga kita semuanya menjadi murid yang jadi selamat dunia dan selamat di akhirat. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Sekian saya dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.